Halo semua, balik lagi bareng aku, Firly. Nah, pada kesempatan video kali ini aku mau ngebahas yang sering banget kalian tanyain, yaitu tentang pijat kretek-kretek. Sebenarnya apa itu dan berbahaya nggak sih? Kita bahas bareng-bareng ya. Sebelum makin jauh, aku bakal ngebahas definisi atau apa dulu itu kretek-kretek ya teman-teman. Jadi kretek-kretek itu merupakan salah satu metode manual terapi yang menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun. Nah, di luar negeri sendiri ini dikenal sebagai HVLA atau High Velocity Low Amplitude, di mana High Velocity itu merupakan singkat artinya, dan low amplitude itu cepat teman-teman. Jadi gerakannya rata-rata dari si kretek-kretek itu singkat dan cepat. Aku contohin misalnya di leher ya kan, pasti dilakukannya dengan kayak cepet kertak kayak gitu teman-teman. Nggak pernah dianya melakukannya secara perlahan kayak kretek kayak gitu, nggak, pasti cepat dan singkat. Nah, di Indonesia sendiri teman-teman, ini lagi bisa dibilang hype atau ngetrend karena di beberapa konten di YouTube banyak ngebahas tentang ini. Kamu bisa lihat aja di YouTube-nya yang punya banyak anjing tuh. Di situ dia banyak ngebahas tentang itu teman-teman. Tapi sebenarnya ini bahaya nggak sih? Jawabannya itu tergantung teman-teman. Tergantungnya dengan apa? Tergantung dengan kondisi si pasien itu sendiri. Karena di beberapa kondisi pasien atau di beberapa penyakit tertentu, penanganan dengan metode ini cukup berbahaya dan mempunyai resiko cedera yang serius, yang bakal bisa mengalami kelumpuhan hingga kematian teman-teman. Kondisi kayak apa? Kita bahas satu-satu ya. Kondisi pertama yang nggak aku rekomendasiin atau nggak aku saranin adalah kondisi dengan pasien dengan keluhan nerve compression atau orang awam menyebutnya dengan saraf kejepit. Saraf kejepit ini sendiri banyak klasifikasinya teman-teman, termasuk HNP, spondylostenosis, spondylolistesis, CRS, cervical root syndrome, dan lain-lain. Ini merupakan keluhan adanya penjepitan di saraf. Nah, ini nggak aku rekomendasiin. Kenapa? Aku kasih ilustrasi di salah satu kasus biar kamu mudah mengerti ya, kayak di video atau di foto ini. Hup! Ini contohnya pada kasus spondylolistesis, mana adanya pergeseran pada tulang belakang kita teman-teman. Bayangin aja jika lagi geser kemudian dikertak, itu bisa sangat berbahaya. Jadi jangan dilakuin ya. Kondisi kedua yang nggak aku saranin jika dilakukan kretek-kretek adalah spondyloankylosing. Nah, kalau misalnya kamu pernah ngedenger bumbo spine atau menyatunya ruas tulang belakang, nah ini kasus ini namanya. Kenapa nggak boleh? Aku sertain fotonya biar kamu lebih jelas. Hup! Nah, ini pada kasus lain yaitu spondyloankylosing, di mana ditemukan adanya menyatu dari si ruas tulang belakang. Jika dilakukan kretek, ini akan menjadi patah tulang belakang teman-teman, yang akan berakibat kelumpuhan. Jadi hati-hati sekali. Kondisi ketiga yang gak aku saranin lagi adalah osteoporosis. Bener banget, yaitu kepadatan tulang yang udah nggak padat lagi atau udah keropos bisa dibilang teman-teman. Kenapa? Karena jika dilakukan pada tulang yang rapuh, ini rentan banget dengan adanya patah tulang. Biar lebih jelas lagi aku pakai foto ya. Hup! Pada kondisi tulang keropos ini juga berbahaya teman-teman. Coba kamu lihat di gambar kanan, itu tulangnya udah berlobang-lobang besar. Jika dilakukan kretek-kretek, si tulang bisa patah teman-teman. Ini bahaya juga. Jadi jangan dilakuin pada kasus tulang keropos. Oh iya, satu lagi, aku enggak ngerekomendasiin kretek-kretek pada cedera jaringan lunak dan cedera jaringan keras. Apa itu jaringan lunak? Termasuk otot, ligamen, dan tendon. Yang ditakutkan jika digerakkan secara mendadak dan kuat,
takutnya ini akan menambah kerobekan dari si jaringan tersebut. Dan untuk di bagian patah tulang teman-teman atau jaringan keras tadi, ini bisa menyebabkan patah lagi dari si tulang yang udah patah. Oke. Nah, selain 3 kondisi di atas tadi, metode kretek-kretek ini juga punya resiko untuk terjadinya arteri vertebra injury, yaitu cedera pada pembuluh arteri di tulang belakang kita, yang mana jika ini berlanjut akan menyebabkan yang namanya stroke, karena cedera pada pembuluh arteri tersebut akan menimbulkan penggumpalan darah teman-teman, yang akan bisa menyerang otak. Kan jadi nggak lucu karena cuman dikretek jadi stroke. Nah, ini yang paling mengerikan teman-teman, adanya resiko diafragma paralisis, yaitu terjadinya kelumpuhan pada otot diafragma kita, di mana diafragma ini berperan sebagai otot bantu nafas teman-teman, yang bisa banget kemungkinan kamu terjadinya gagal nafas, sehingga tubuh akan kekurangan oksigen serta bisa mengakibatkan kematian. Nah, kasus ini salah satu kasus emergensi. Jadi kalau misalnya kamu mengalami ini atau ada orang sekitar kamu mengalami ini, langsung cepet bawa ke rumah sakit, nggak usah nunggu yang lain lagi. Oke? Juga kamu pernah ngedengar ada kasus kematian gara-gara dikretek-kretek. Kalau kemungkinan yang bisa aku simpulin, si pasien ini mengalami yang tadi. Kalau enggak dianya mengalami cedera pada pembuluh arterinya, dianya juga mengalami cedera pada bagian C3 dan C5 yang mengendalikan dari si otot pernafasan tadi. Nah, terus pasti ada yang bertanya lagi nih, kok yang di YouTube itu yang dilakuin kretek-kretek nggak sampai lumpuh dan sampai meninggal ya? Kemungkinan besar mereka itu enggak mengalami yang aku sebutin tadi teman-teman, dan juga rata-rata masih berusia muda, dimana belum banyak keluhan yang terjadi. Mereka rata-rata itu hanya mengalami ketegangan pada daerah ototnya, dan jika dilakukan dari si kretek tadi, memang itu bakal mempunyai efek relaksasi, sehingga akan menimbulkan rasa nyaman serta kayak perasaan lega setelah dilakukan tindakan ini. Kesimpulannya teman-teman, aku cuma ingin mengajak kamu berpikir kritis, jangan berpikir fanatik, karena gerakan ini walaupun ada manfaatnya, tetapi juga ada resikonya teman-teman. Dan juga jika kamu mau melakukan metode ini, kretek-kretek, kamu pastikan orang yang melakukan atau operator yang melakukan tindakan ini, baik itu fisio, chiropractor, osteopat, dokter, dan lain-lain, ini kamu diperiksa secara detail terlebih dahulu teman-teman, seperti gimana kondisi dari si tulang kamu ya. Jangan kamu datang langsung dikretek tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu. Itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah.